Jadi kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang paling mulia dan yang paling tinggi derajatnya yakni ilmu tasawuf atau ilmu thariqah dibanding ilmu fikih dan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Jadi bukan berarti kita tidak harus mempelajari ilmu fikih, bukan, dan bukan juga kita tidak harus mempelajari ilmu tauhid, bukan. Artinya kalau kita belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu tauhid tanpa belajar ilmu tasawuf, maka tidak sempurnalah keimanan kita kepada Allah. Pertanyaannya, kita sudah sempurna belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ada dua syarat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dengan cara jariyah dan khofiyah. Bagaimana mengikuti Rasulullah SAW secara jariyah? Kita menjalankan sholat 5 waktu, zakat, semuanya itu yang wajib-wajib itu mengikuti Rasulullah secara jariyah. Dan secara khofiyah, kita bisa menyatukan di dalam sholat kita untuk tertuju kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah dibekali dengan khofi, maka kita tergolong termasuk umat Rasulullah yang mengikuti Rasulullah SAW dengan dua syarat ini, Pak. Karena Rasulullah bilang begini, la salata illa bi khuduri qalbi. Tidak ada sholat bagi kalian yang tidak ada hadir kalbu bersama Allah. Oh, Pak. Repot, Pak. Kita nggak dibilang sholat kalau kalbu kita tidak hadir bersama Allah dalam sholat kita. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ini di depan saya ada satu kitab. Ini kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dengan bahasa Melayu. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dengan bahasa Melayu. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini merupakan salah satu tokoh sufi Nusantara. Beliau lahir pada tahun 1116 Hijriah dan wafat pada tahun 1203 Hijriah. Kira-kira umur beliau tuh pas wafat 85 tahun. Beliau salah satu pejuang untuk menjaga wilayah Palembang yang namanya Fatani, wilayah Fatani gitu. Dan alhamdulillah kitab-kitab yang beliau karang termasuk ini Syiarus Salikin, kitab yang banyak dikaji oleh ulama-ulama tasawuf. Karena kitab ini beliau karang, beliau berkiblat tasawuf ini kepada Hujatul Islam Syekh Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali gitu, yang berjudul Syiarus Salikin, artinya jejak para salik. Siapa Pak Salik, Pak? Siapa salik, Pak? Salik, kita semua salik, alhamdulillah. Salik adalah orang-orang yang sedang belajar menuju kepada Allah. Itu salik. Orang-orang yang sedang belajar zikir untuk menuju kepada Allah. Untuk bahasa mudanya gini, orang-orang sedang belajar menyempurnakan takwa. Itu salik. Orang-orang sedang belajar menyempurnakan takwa atau tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam perjalanan kita, Pak, dalam perjalanan seorang salik, pernah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Kauhani, beliau pernah berkata, di talibil wusul, carilah olehmu jalan untuk wusul kepada Allah. Carilah olehmu jalan untuk wusul kepada Allah. Illa tajidhu, sungguh engkau tidak akan bisa mencapai wusul kepada Allah. La tajidhu, sungguh engkau tidak akan bisa usul kepada Allah illa zakiran, kecuali engkau sebagai orang-orang yang berzikir. Pertama, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah, kita tidak akan pernah bisa sempurna takwa kita kepada Allah kecuali zakiran, kita termasuk orang-orang yang gemar berzikir, mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Itu satu. Yang kedua, au mutafakkiran, atau kita seorang yang gemar berfikir.
Zikir, fikir. Zikir di kolbu, fikir di kepala kita, di otak kita. Berpikir tentang semua ciptaan-ciptaan Allah, itu tafakkur namanya. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sanata. Berpikir sesaat tentang semua ciptaan Allah itu ibadahnya seperti 60 tahun ibadah. Itu berpikir, Pak. Lalu setelah berzikir, berpikir, lalu apa lagi yang menjadikan kita wusul kepada Allah? Autalian, kita sebagai orang yang gemar membaca Al-Quran atau gemar mendengarkan Al-Quran. Au musallian, atau kita menjadi orang yang gemar sholat. Jangan hanya sholat wajib, guru kita mengajarkan banyak sholat-sholat sunnah, maka timbulkan kegemaran untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Saya yakin, Pak, setelah bertoriko pasti kita bertambah sholat sunnahnya, Pak, karena kita mengalami, masing-masing ikhwan mengalami. Tadinya yang kita kerjakan hanya ba'diyah, qobliyah, tapi setelah bertoriko dengan bimbingan guru mursyid Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, kita ditambahin sholat lidaf'il bala, ditambahin sholat tobat, ditambahin semua macam sholat-sholat sunnah. Berarti musallian, orang yang gemar sholat, itu akan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau au muzakiran, atau orang yang gemar memberi nasihat, orang yang saling menasihati, muzakiran. Au mustami'an, atau kita sebagai orang yang menjadi pendengar. Nah, maka semua dari kriteria yang 6 ini sudah termasuk, tercakup di dalam manakib, Pak. Zikir ada gak manakib? Sebelum manakib kita zikir dulu ada. Zikir ada. Terus kita berpikir pada saat kita mendengarkan manakib Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita berpikir untuk mentafakuri akhlak-akhlak beliau. Berpikir ada di dalam manakib. Autalian, kita mendengarkan Al-Quran dalam manakib ada. Lalu musallian, kita digeber di situ untuk sholat. Setelah habis maghrib sampai isya kita banyak sholat sunnah-sunnah di situ ada. Au muzakiron, atau kita sebagai penyampai, di situ kita diberi kesempatan oleh TKN untuk menyampaikan materi ganti-gantian, biasanya gitu, setiap manakib ganti-gantian untuk menyampaikan. Atau mustami'an, kita menjadi seorang pendengar. Maka dari ke-6 syarat ini sudah dipastikan di antara kita mungkin sudah ada yang usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu, Pak, karena semua ada di dalam manakib Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Kita masuk kepada kitab Sayyidus Salikin. Faslun awalu fi fadilatil ilmi wa ta'limi. Fasal yang pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan seorang yang menuntut ilmu. Sudah tidak diragukan, Pak, sudah tidak dielakkan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib menuntut ilmu bagi setiap kaum muslimin laki-laki dan muslimat perempuan. Maka dalam kitab ini mengenai tentang keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang di antara kalian yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu, atau orang-orang yang sedang belajar ilmu, atau orang-orang yang berilmu. Berarti di dalam ayat ini ada 2 kriteria orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang memiliki ilmu. Maka kata Rasulullah SAW, la yuqbalu imanun bila amalin, wala amalun bila imanin. Engkau tidak akan diterima imanmu tanpa adanya beramal,
Beramal harus pakai ilmu, dan tidak akan diterima amalmu tanpa adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan ilmu ini keduanya saling berkaitan, tidak bisa kita pisahkan. Kita beriman kepada Allah, oke, banyak Pak. Di tempat saya juga banyak begitu. Bilang sudah makrifat, udah nggak perlu sholat. Waduh, bahkan yang lebih parah ada. Saya ketemu teman ngobrol. Dia punya guru. Ini bukan kita gibah, bukan, tapi ini mas sharing, kita sharing. Lalu muridnya bilang, kalau guru anima nggak sholat, Ustaz. Kok nggak sholat? Iya, karena udah dibadalin sholatnya sama gurunya lagi. Wah, enak banget, sholatnya udah dibadalin sama gurunya lagi, sama mursidnya. Wah, Anda masuk aja. Ini nggak sholat kalau gitu. Ada begitu Pak. Artinya beriman kepada Allah tapi tidak beramal, maka kata Rasulullah tidak akan diterima iman tanpa amal. Dan begitu pula sebaliknya, kita beramal, melaksanakan sholat sunnah dan sholat wajib serta amal soleh, tapi kita tidak beriman kepada Allah, itu juga tidak diterima. Nah, maka harus konkret keduanya, iman dan ilmu itu harus ada, karena beramal itu harus pakai ilmu. La ibadatu liman la ilma lahu, tidak ada ibadah bagi orang yang tidak memiliki ilmu. Maka harus beriman dan berilmu dalam ayat ini. Mengenai ayat ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini pakai bahasa Melayu, Pak, saya bacain bahasa Melayunya. Bermula derajat ulama itu atas derajat orang yang mukmin 700 derajat, dan antara tiap-tiap satu derajat itu seukuran perjalanan 500 tahun. Itu. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang yang beriman yang tidak memiliki ilmu dan orang yang beriman dan memakai ilmu itu derajatnya 700 derajat lebih tinggi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara iman dan ilmu. Itu derajatnya lebih tinggi orang yang beriman dan berilmu dibanding orang yang hanya beriman doang tidak berilmu. Itu di pembukaan kitab ini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi firman Allah yang dikutip di kitab ini, surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamuna innama yatazakkaruna ulul albab. Ini masih mengenai ilmu, Pak. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Sungguhnya orang-orang yang berilmulah, mereka lah yang mempunyai akal. Yang jadi pertanyaan, Pak, ini sering saya kasih tahu ke kawan-kawan di rumah. Mungkin di antara kita atau bahkan kita sendiri masih mengartikan akal itu adanya di kepala, Pak, ya. Benar gak, Pak? Akal di mana, Pak? Di kepala, ya. Mungkin sebagian kita ada yang masih mengartikan atau memahami bahwa akal itu ada di kepala. Tapi menurut ulama ahli tauhid, akal itu terletak di dalam qalbu kita dengan kalimat seperti ini. Sirru ruhani yudarriku bihi nafsil ulum ad-daruriyah wa nadhuriyah wa mahallahul qalbu wa nuruhu fid dimag. Akal itu sinar latifah atau cahaya dari Allah yang masuk ke dalam diri kita masing-masing, yang bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Mahaluhul qalbu, lalu dari qalbulah naik kepada dimak. Dimak itu otak. Dimak itu otak. Jadi bersitan qalbu kita lalu diserap kepada otak kita, lalu itulah menjadi perbuatan kita. Benar gak, Pak?
Suka bertanya gak? Suka ngomong gak dalam kolbu masing-masing? Kayaknya saya pengen begini nih. Dicerna di otak. Lalu dilakukan dengan perbuatan. Nggak ada Pak, otak mikir nggak ada. Ini kolbu semua. Makanya nggak ada orang sakit otak. Ada sakit hati. Sakit hati ada. Sakit hati ada Mas. Sakit otak nggak ada. Sakit hati. Kalau kita dicaci sama orang, kita dihina sama orang, yang sakit otak apa hati? Hati. Tapi kalau di tasawuf jangan nyebut hati, kolbu. Nggak boleh, nanti sama Ustaz Andika diomelin. Kolbu sebutnya gitu. Karena beda antara kolbu dan hati. Jadi kolbu kita lah apa yang sakit Pak, bukan pikiran kita. Kita lagi mumet. Ini bukan otak kita yang sakit. Kolbu kita tidak menerima dan ketetapan Allah. Coba andai kata kolbu kita ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah, maka otak pun akan menjadi fresh. Senyum aja bawaannya. Padahal nggak tahu gimana jalan keluarnya. Ya, jadi kolbu itu penting Pak. Karena kolbu ini menurut Imam Al-Ghazali bagaikan seorang raja. Dan badan ini bagaikan sebuah negara. Dan anggota-anggota badan ini bagaikan prajurit. Andai kata seorang raja ini zalim, andai kata seorang raja ini tidak baik perbuatannya, maka hancurlah negara. Apabila negara hancur, maka prajuritnya pun akan hancur. Kalau kolbu kita tidak baik, maka semua anggota tubuh kita akan melakukan pekerjaan yang tidak baik. Pasti. Itu, maka perbaikilah kolbu kita, karena kolbu merupakan pusat akal sebelum kita mencerna perbuatan kita melalui otak kita. Lalu apalagi tentang keutamaan ilmu? Al-ulama warasatul anbiya. Sudah maklum sini, sudah sering disebutkan bahwa ulama adalah penerusnya para nabi. Lalu ada hadis lagi, al-ulama'u aminullahi fil ard. Ulama adalah penerus atau pemegang kendali Allah di alam ini, di dunia ini. Lalu apalagi? Yasfa'a yaumal qiyamati anbiya summal ulama'i summa suhada. Yang akan memberi syafaat nanti kita di yaumil akhir adalah para ulama, para anbiya, para ulama dan para syuhada. Maka guru-guru kita Pak sudah pasti beliau-beliau ini akan memberi syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Sudah pasti, yakin itu. Kalau nabi sudah pasti memberi syafaat kepada kita, terutama Rasulullah SAW dan guru-guru kita dan juga para syuhada. Tuh. Dan kita mengaku bahwa kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita sudah sempurna belum mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah sempurna belum? Kan kata Allah begini, kalau kita ingin dicintai Allah maka ikutilah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Jika katakanlah Muhammad, jika engkau mencintaiku maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintaimu dan memberi ampunan kepadamu. Pertanyaannya, kita sudah sempurna belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ada dua syarat mengikuti Rasulullah SAW. Yang pertama mengikuti dengan cara jariyah dan khofiyah. Bagaimana mengikuti Rasulullah SAW secara jariyah? Kita menjalankan sholat 5 waktu, zakat, semuanya itu yang wajib-wajib itu mengikuti Rasulullah secara jariyah. Dan secara khofiyah, kita bisa menyatukan di dalam sholat kita untuk tertuju kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah dibekali dengan khofi, maka kita tergolong termasuk umat Rasulullah yang mengikuti Rasulullah SAW dengan dua syarat ini, Pak. Karena enggak banyak lah orang yang sholat itu khusyuk, enggak banyak. Kalau saya bahasa kasarnya begini, hanya orang-orang PKN lah yang bisa khusyuk, insya Allah. Bahasa kasarnya begitu. Karena sudah dibekali dengan khofi, mengingat Allah dalam kolbu kita dalam sholat termasuk khusyuk. Karena Rasulullah bilang begini, la salata illa bi khuduri qalbi. Tidak ada sholat bagi kalian yang tidak ada hadir kolbu bersama Allah. Wah, repot Pak. Kita nggak dibilang sholat kalau kolbu kita tidak hadir bersama Allah dalam sholat kita.
Karena yang Allah lihat bukan zahir kita. Innallaha la yanzuru suwarikum wala yanzuru a'malikum walakin yanzuru qulubikum wa niyatikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak melihat kepada amal-amal kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, tapi Allah melihat kepada kolbu kita dan niat kita. Jadi jangan permasalahin Pak orang yang sholat pakai kaos, jangan permasalahin orang yang pakai udang-udang gitu. Yang penting kita mas sholat untuk niat tobat dan syukur, udah dua aja itu. Nah ini berhubungan dengan ilmu, dengan keterangan-keterangan ayat Al-Quran yang tadi, ada timbul pertanyaan, lalu apa sih ilmu yang lebih bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat? Maka dikutip di sini satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wakila ya Rasulullah, dan dikatakan oleh salah sahabat, ya Rasulullah, ay'amali afdalu, amal apa yang paling utama? Faqala Rasulullah SAW bersabda, al-ilmi billah, ilmu mengetahui Allah Azza wa Jalla. Faqila ay a'mali tazidu faqat, faqala ilmi billah. Ya Rasulullah, Pak, kata sahabat gitu, amal apa yang paling utama? Ilmi billah, mengetahui Allah, ma'rifat kepada Allah, kata Rasulullah begitu. Faqila, dan dikatakan lagi, ya Rasulullah, amal apa yang bertambah pahalanya? Kata Rasulullah, faqala ilmi billah, yakni engkau mengetahui zat Allah. Faqila, lalu dikatakan, nas'alu anil a'mali wa tajibu anil ilmi, aku bertanya tentang amal, kata sahabat begitu, tapi Rasulullah menjawab dengan ilmu. Sahabat menanya amal apaan, lalu Rasulullah menjawab ilmu. Kan nggak masuk. Maunya kita begini, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Ya ini engkau sholat tahajud 20 rakaat, kan begitu. Tapi Rasul bilang ilmi billah, ilmu mengetahui Allah. Gitu. Terus Rasulullah bilang, faqala, lalu bersabda Rasulullah SAW, inna qalilal a'mali, sesungguhnya amal yang sedikit, yanfahu ma'al ilmi, akan bermanfaat bagimu ma'al ilmi, dengan ilmu billah, dengan ilmu mengetahui Allah. Ilmu amal yang sedikit dengan kita mengetahui bermakrifat kepada Allah, bahasa gampangnya kita menghidupkan kolbu kita bersama Allah, itu akan lebih bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Wa inna katsiral amal, dan sesungguhnya amal yang banyak, la yanfa'u, maka tidak akan bermanfaat, ma'al jahli billah, bersama engkau tidak mengetahui Allah. Kita sholat tahajud 12 rakaat, tujuannya hanya untuk mengudak-ngudak harta biar kaya. Ada teman saya begitu, Pak. Den, gue udah sholat 2 tahun tahajud nggak kaya-kaya. Kata dia begitu, Pak. Lalu ane bilang, ya Den, mendingan tidur aja lah, nggak usah sholat lah. Mendingan tidur aja, nggak usah sholat. Tidur dengan cara engkau mensyukuri karunia Allah itu lebih besar pahala daripada sholat ngarepin kekayaan. Ini saya bilang begitu. Jadi jadikanlah sholat kita syukur dan tobat, Pak, nggak ada lagi. Syukur dan tobat, jadikan sholat kita sebagai syukur dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu mengenal Allah, dan amal yang paling bermanfaat adalah amal mengenal Allah. Karena amal yang sedikit dengan mengetahui zat Allah atau mengenal Allah, atau bahasa gampangnya dengan khofi, hidupkan kolbu kita kepada Allah, itu akan lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan amal yang banyak tanpa khofi, maka itu tidak akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi hebat, Pak. Jadi TKN ini hebat, sudah mencakup semua amal zahir dan amal batin. Kita dibina benar-benar. Dulu saya paling males, Pak, kalau sholat badiah, sholat qobliyah, paling males sebelum ber-TKN. Tapi setelah kita ber-TKN, ditalkin dengan bimbingan guru mursyid Syekh Ahmad Swahibul Bapak Tajul Arifin, ada semangat buat sholat, Pak. Nggak tahu kenapa,
semangat buat sholat, akhirnya jadi ketagihan. Kalau nggak sholat qobliyah ba'diyah kayaknya kurang gitu. Itu bimbingan guru mursyid begitu. Dan daripada perkataan Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini yang bernama kitab-kitab lain yang bernama Jawahirul Quran, bahwasannya ilmu thariqah dan suluk dan dinamakan ilmu tasawuf, yaitu terlebih tinggi dan terlebih mulia daripada ilmu fikih dan ilmu kalam, yaitu ilmu usuluddin. Ini Imam Al-Ghazali Pak yang ngomong, bukan saya cuma bacain doang. Kalau ini kitab bisa ngomong, saya taruh aja mendingan, biar kitab ini ngomong sendiri. Jadi saya cuma bacain doang. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang paling mulia dan yang paling tinggi derajatnya yakni ilmu tasawuf atau ilmu thariqah dibanding ilmu fikih dan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Jadi bukan berarti kita tidak harus mempelajari ilmu fikih, bukan, dan bukan juga kita tidak harus mempelajari ilmu tauhid, bukan. Artinya kalau kita belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu tauhid tanpa belajar ilmu tasawuf, maka tidak sempurnalah keimanan kita kepada Allah. Tidak sempurna. Tapi kalau kita belajar ilmu tasawuf dan kita belajar ilmu fikih, di dalam ilmu tasawuf ini sudah termasuk kepada ilmu tauhid. Sudah termasuk. Dan lebih masuk lebih dalam lagi, di dalam ilmu tasawuf ada juga najis. Najis kolbu ada. Najis kolbu ada, itu sifat-sifat syirik, iri, syirik dengki. Itu najis kolbu dalam ilmu tasawuf. Makanya ilmu tasawuf ini sudah mencakup ilmu tauhid dan ilmu syariat atau ilmu fikih. Maka Imam Al-Ghazali bilang begitu beliau. Bahkan ada satu kalimat begini, ada satu, dan karena inilah kata Syekh Abdul Hasan As-Sajili radhiyallahu anhu, beliau salah satu pendiri thariqah As-Sajili. Beliau berkata, man lam yataghalghal fi hadhil ulumi yakni ulumi tasawufi mata musyiran alal kabairil hawala ya'lamun. Seseorang yang tidak mau masuk dengan susah payah ke dalam ilmu ini, ilmu thariqah, maka saya mengkhawatirkan mata musyiran alal kabairi, saya mengkhawatirkan dia selalu melakukan dosa-dosa besar, la ya'lam, dan dia tidak sadar, tidak mengetahui. Jadi sebelum orang masuk ke dalam thariqah itu kemungkinan sudah pasti masih ada penyakit-penyakit yang membuat kita diganjar oleh dosa besar, Pak. Sudah pasti. Karena kita sholat ke masjid itu bisa jadi tujuan kita ingin sesuatu. Kita berjamaah ke masjid tujuan kita ingin sesuatu, bisa jadi. Maka di dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini kita diajarkan untuk ikhlas dengan menghadirkan qalbu kita hanya kepada Allah. Nah, itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi wawasan, dan bisa menambah amaliyah-amaliyah kita dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Pesan terakhir saya, jangan pernah putus untuk beramaliyah apa-apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Yakini bahwa guru kita adalah seorang wali Allah yang mampu membimbing kita sampai akhirat. Yakini dengan 1000%, jangan 100% tanggung, 1000% kita yakini bahwa Syekh Ahmad Sohibul Wabad Tajul Arifin adalah guru rohani saya, guru rohani kita semua. Saya pernah punya pengalaman begini, Pak. Awal-awal saya berthariqah, saya pertama-tama saya ke Suralaya, itu dari Bogor saya ke Suralaya. Sebelum sampai Suralaya saya ke Al-Zainiyah, ziarah dulu ke Pangarsawa. Setelah ziarah ke Pangarsawa, saya sama saudara saya yang dari Bogor. Sepanjang perjalanan dari Sukabumi ke Suralaya itu ruhania saya berasa saya pulang kampung, Pak. Padahal kampung saya di Bogor. Jadi kayak orang habis ke Jakarta gitu kan, habis ngerantau, pengen pulang kampung.
Itu senangnya luar biasa Pak. Saya bilang, kok saya kan kampung saya di Bogor, cuman kayak pengen ketemu orang tua. Oh, kesini-sini saya baru sadar, ternyata orang tua rohani saya adalah guru Abah Hanum Syekh Ahmad Sohibul Wabat Tajul Arifin, dan orang tua jismani saya bapak saya. Ternyata saya pengen pulang kampung ke orang tua rohani saya, dan dilihat silsilah ternyata bapak saya pernah ke Abah, pernah ke Suralaya. Tapi beliau kayaknya bapak saya belum bertoriko, cuman pernah sowan ke Abah Hanum Suralaya. Itulah bimbingan guru mursyid kita, pokoknya hebat. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah malas untuk beramaliyah, terus amaliyah sampai akhir hayat kita. Mungkin itu saja.